wisuda S2, tapi saya mahasiswa S3. Saya di 2004 saya sudah di Palembang. 2000 sekarang kita bisa kumpul kayak gini, kita masih membina olahraga di Sumatera Utara. Itu motivasi yang sangat luar biasa. Posisi kita adalah banyaknya manusia ataupun orang yang berolahraga. Itu posisi kita. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita. Juara. Baik, selamat sore para pemirsa sekalian. Berjumpa kembali kita di podcast kita Kopi Sumut Corong Olahraga Prestasi Sumatera Utara. Sore hari ini kami kedatangan tamu yang tetap istimewa. Lagi-lagi istimewa. Ya, sangat malah ini sangat ya. Bukan orang baru di olahraga. Mungkin para pemirsa sudah sangat akrab dengan narasumber kita yang satu ini. Silakan Pak, siapa Pak? Profesor Dr. Agung Sunarno MPD. Selamat sore, ini luar biasa caranya ini. Ya, di hari keempat bulan Ramadan ini kami sengaja mengundang Pak Profesor ya sebagai wakil ketua 1 Poli Sumatera Utara dan Satgas Perda. Nah, ini mungkin nanti kita ada bincang-bincang keterkaitan bulan suci Ramadan ini dengan pelaksanaan Perda Poli Sumut menyambut PON 2024. Ya. Tapi sebelum kita ke sana kita cerita sedikit lah masalah Prof ini. Ya, Kak, luar biasa nih Bang Panang. Saat dulu Bang John, waktu tahun 90-an masih terbayang, Prof ini juga ikut membina PSDS dulu. Ya. Waktu PSDS masih Liga Perserikatan, nah, kita kan turun ke dan situ udah kenal sama Prof ini 90 awal-awal lah gitu. Ya. Dan waktu itu kabarnya Prof lagi sekolah ya waktu melatih PSDS. Iya. Tahu pula nih wartawan ini. Macam mana bisa gitu Prof? Dan kabar kami nanti Prof jelaskan ada data bahwasanya Prof Agung ini dulunya adalah profesor olahraga termuda. Profesor termuda olahraga. Profesor termuda itu bagaimana Prof? Yang mungkin bisa dijelaskan Prof. Ya, terima kasih. Ini seperti mengungkap waktu lama ini. Tak apa, kita kalau untuk yang baik adalah tak apa lah. Untuk motivasi. Itu kan kiatnya banyak berarti Prof. Iya. Memang itu informasi benar ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa tahun 97 itu saya sedang menjalani atau melaksanakan pendidikan program doktor di Universitas Negeri Jakarta. UNJ 97. S2-nya tahun 95. Nah, jadi 95 ke 97 itu 2 tahun. Nah, jadi posisinya kalau kita kuliah itu biasanya mendapat beasiswa itu 2 tahun setengah. Jadi 95 ke 97 itu kan 2 tahun. Jatah kita mendapatkan beasiswa itu 2 tahun setengah. Tapi karena saya dapat memperoleh 2 tahun, kurang setengahnya untuk kurangnya. Disitulah saya diberi kesempatan oleh pasca sarjana untuk langsung S3. Itu biaya sendiri tuh beasiswa. Karena S2 tadi 2 tahun setengah, saya selesai sebelum 2 tahun, tepatnya itu tanggal 28 Agustus 97. Tamatnya itu. Jadi 28 Agustus itu 29, 30 tanggal 1. Jadi tinggal sekitar 3-4 hari saya langsung S3. Loncat. Udah wisuda Prof? Belum wisuda. Di UNJ. Jadi saya wisuda itu wisuda S2 tapi saya mahasiswa S3. Itu posisinya. Wisuda S2 belum tapi sudah masih S3. Boleh gitu ya. Beasiswa lanjut. Itu harapannya kan begitu. Harapannya 2 tahun setengah itu kepikir saya 2 tahun setengah itu yang setengah itu lanjut. Rupanya begitu diterima diputus. Itulah tahun 97. Alhamdulillah. Besar tuh Prof biaya kuliahnya Prof. Uang kuliah itu 3 juta. 3 juta waktu itu 3 juta. Kurs masih 2 juta, Sebelum 2.200 itu. Sebelum devaluasi. 2.300. Sebelum reformasi ya Prof. Masih kecil ya. Posisi itu masih kecil itu. Sehingga karena kita orang Sumatera itu ditawari sama direktur itu Profesor Yun Surya Sumantri, mau Anda langsung S3? Oh, kita
Pak Antam mengatakan tidak, siap kita langsung. Udah, langsung ada S3. Kalau S1-nya Unimed memang, Bro. Unimed. Unimed. Unimed 86. Teringatnya waktu S2 tuh dari Unimed berapa orang dan siswanya secara total berapa, Prof? Ada 18 orang. 18 ya. Dan itu sangat luar biasa. Sekarang masih itu Pak, termasuklah satu kelas Pak Isnanta Deputi, Pak Isnanta. satu kelas, kemudian Pak Asmawi Direktur kemarin pasca sarjana, kemudian mantan Deputi juga mohon maaf Pak Mulyana itu satu kelas. Prof Mulyana. Nah, Prof Mulyana satu kelas. Yang dari Unimed, Prof? Saya sama Pak Harjo. Arjo. Suharjo berdua aja. Pasi ya, Pasi. Pasi. Ya, jadi posisinya seperti itu. Jadi menyangkut pertanyaan tadi, ketika saya langsung S3, maka kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan ini secara cepat. Namanya pun beasiswa sendiri kan di stop. Waktu itu S3 itu cuma 2 semester. Oh, 2 semester, Prof? Nah, Berarti 1 tahun. 1 tahun. Jadi tanggal 1 September 97 sampai 1 September 98 itu kan 1 tahun. Di situ kita selesaikan semuanya. Baik itu kuliah maupun disertasi. Cuma syaratnya tak boleh tamat 1 tahun. Oh, itu. regulasinya seperti itu ya. Ya. Umur berapa itu? Umur itu berapa tuh ya? Saya lahir 1966. Anak Berarti 97. 40. Belum sampai lah. Ya sekitar 40 lah. Ya. Sebelum. Belum 30-an. 30-an ya. 30-an. Jadi itu saya kebut, saya semester 2 seminar disertasi oke, kemudian saya penelitian tanggal 1 September 98 itu saya sudah selesai disertasi dan sudah selesai kuliah. Tapi aturan tak boleh tamat 1 tahun di S3. Oh, jadi itu ya, Prof, yang nyambi pelatih itu ya? Karena tak boleh apa pekerjaan disuruh sama direktur, ente pulang aja. Pulang ke Medan. Sambil nanti menunggu kapan kita jadwalkan Anda untuk seminar maupun ujian disertasi. Pulang saya ke Medan, disitulah saya melatih PSDS yang ketemu waktu. Itu 98-99 itu. Masih 32 tahun. Ya, posisi itu dia. Orang lari dari pinggir pun masih kuat kali. Tapi kalau basic olahraganya dulu apa, Bro? Hoki. Saya hoki. Nah, saya sempat jadi pemain sumut, ikut ke Jurnas di Lampung. Angkatan Jalil. Angkatan Jalil, Acutan, Irwansyah, Pingho itu. Tapi main futsal pun bagus ya, waktu sama Pak Gusirawan kan sering main. Namanya apa? Saudara olahraga itu semuanya pun bisa dia. Ya. Jadi tamatlah tahun 2000 karena harus 3 tahun. Syarat dulu syarat dulu doktor itu paling nggak 3 tahun. Jadi tahun 2000 lah, dokter milenial lah ya. Ya. Kan 2000 kan zaman milenial itu. Karena tahun 98 itu saya ikut tes lagi untuk bisa memperoleh beasiswa. Karena tadi kan stop. Beasiswa S3 Beasiswa tadi. S3 tadi. Jadi beasiswa itu 98, 99, 2000 masih sisa lagi. Saya tinggal lagi beasiswa itu untuk kita bisa pulang. Luar biasa. Kalau asalnya dari mana? Saya asalnya dari Solo. Asli. Surakarta asli. Kelahiran Asli dari Solo. Solo, Prof. Ya. Tapi kampung Labuan Batu. Itu merantau aja itu. Di Labuan Batu cuma 3 tahun saya itu. Tak lama kali itu. Tapi orang tahunya Prof ini Orang putra daerah Ya, Labuan Batu ya. makanya Pemenangnya. dulu, entah ini nggak tahu kan, sempat mau dilirik jadi Iya. Aku dengar juga kabar. wakil bupati atau Dengar. bupati dulu. Macam mana itu betul itu, Prof? Dulu, Prof. Informasi itu betul. Cuma kan karena pas pada 2007 itu saya pun baru guru besar. Kemudian pada tahun sampai 2011 tuh itu kita juga menjabat pembantu Dekan 3. Di situ kalkulasi lah kita berpolitik. Oh, berhitung Kan ya, Prof, gitu, ya? berhitung lah. Dari berapa orang yang direkomendasikan menjadi wakil bupati, saya masuk di dalamnya. Mana tahu, Prof, tidak jadi wakil bupati dari Labuan Batu karena dari Solo tadi tarik pula sama Jokowi. RI2. RI2 kan wali kota Solo. Iya. Iya kan? Bisa jadi kan? Gibran. Kita nggak pernah tahu kan gitu kan? Ada jobnya masing-masing. Kalau ada lah misalnya, ini kita apalah cita-citanya tak lain kan maksudnya ada tawaran ke pusat, macam mana kira-kira nih, Prof?
Waktu itu pernah saya ikut seleksi besang ya. Besang itu eselon 1 di Menpora. Golongan berapa tuh, Prof? Saya kemarin golongannya 4C waktu kemarin. Waktu itu masih 4C. Masih 4C. Kalau sekarang udah habis ya, Prof? 4E sekarang. Habis ya? Habis. Udah lama tuh, Prof, habisnya? 2014 saya udah habis. Iya baru. Sekarang posisi 58. Waktu pangkat habis itu? Pangkat habis ya 50 lah. Oke, habis. Habis pangkat. Jadi Habis. besang tadi belum selesai ya, besang. Iya. Besang. Iya, besang tadi sebenarnya saya lolos. Waktu itu ada lolos 3 kali seleksi saya lolos, tapi di pengumuman ketiga nama saya nggak ada. Nah, tentu. Pengumuman 3 ngambil berapa besar, Bro? Ya sudah tinggal seleksi aja, tinggal masuk aja. Ada seleksi itu posisinya. Ya mungkin rezekinya tidak di situ. Nah, itu aja rezekinya kita semua balik. Rezeki koni sumut tuh, Prof. Rezeki kondisi sumur kita Rezeki balik lagi sebagai dosen lagi. Tapi memang dari awal artinya Prof memang sudah berkeinginan bercita-cita mengabdi di olahraga Sumatera Utara di situ posisinya. Udah berapa tahun di koni sumut, Prof? Saya di 2004 saya sudah di Palembang. 2000 sekarang 24. 2004, 2008, 2020 tahun. 12 ya 20 lah. ya kita di Palembang waktu 2024 kita. Langsung wakil ketua, Prof? Tidak, waktu itu saya wakilnya Prof Remi. Remi Mukhtar. Remi Mukhtar. Profesor Remi Mukhtar. Kabit Binpres waktu itu. Binpres. Ya, wakanya di sana. Kabit Binpresnya Prof. Pak Prof. Itu dia posisinya. Itu jadi memang perjalanan itu seperti itu, memang harus di Sumatera Utara kita nikmati aja, dan sekarang sampai hari inilah kita bisa kumpul kayak gini, kita masih membina olahraga di Sumatera Utara. Itu motivasi yang sangat luar biasa. Tapi kalau ibu orang Sumatera Utara ya? Orang Sumatera Utara, orang Rantau Prapa. Itu tadi, makanya di Rantau Prapa. Labuan Batu ya. Itu dia. Tapi ketemunya di Medan juga. Ketemunya di Medan, Prof, ya? Kawan kuliah mungkin ini Bang. Enggak. Kawan apa? Beda dinding aja. Bukan kawan kuliah, kan bahasa Inggris. Ini dari pertama Prof berkecimpung di olahraga sumur lah, khususnya koni, apa harapan Prof Sumatera Utara? Sumatera Utara ini kalau dilihat dari kota maupun di Indonesia kan sebenarnya nomor 3 sampai nomor 4 ini posisinya. Baik itu kotanya maupun jumlah penduduknya kan kayak gitu. Harapannya karena kita itu seperti itu, orang selalu mengatakan banyaknya penduduk kan ada korelasinya dengan prestasi olahraga kan kayak gitu, banyakan gitu. Masa kan kita nggak bisa, banyak orang yang mengatakan seperti itu, tapi harus kita wujudkan sebenarnya. Di Sumatera Utara talentanya sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi kita harus sadar juga bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta itu juga semakin hari semakin tinggi pula orang punya pekerjaan, punya minat olahraga, mereka hampir sama sekali mustahil untuk bisa kita kalahkan. Sehingga potensi yang ada sama kita ini, sekali lagi bahwa kompetisi yang ada di Sumatera Utara atau Sumatera kita katakan memang tidak sebanyak di Jawa. Di cabang olahraga apapun. Apapun cabang olahraga. Hampir semua cabang olahraga? Iya, hampir cabang olahraga. Karena kompetisi adalah napasnya daripada Olahraga, prestasi itu. Itu. Tanpa kompetisi susah lah kita untuk mendapat prestasi kan gitu. Ya, ya kita kan PON pun paling waktu tahun 53 kita ranking 4. Iya. Baru situ posisi kita. Saat menjadi tuan rumah, Prof. Saat kita Di menjadi Stadion tuan Teladan rumah. dulu, ya. Ya mudah-mudahan lah 2024 jadi tuan rumah ranking 4 atau ranking 5. Jadi kita ketertinggalan kita di situ ya, Bro. Posisi kita adalah banyaknya manusia ataupun orang yang berolahraga. Itu posisi kita. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan yang ada di Sumatera Utara memang masih berkurang karena perguruan-perguruan tinggi yang mengelola olahraga itu masih banyak lagi yang ada di Jawa. Itu dia sumber daya di Jawa. Udah jelas lah ya, profil Prof-nya kan. Ya. Sangat kompeten lah ya. Itu tadi lah, jadi memang ya harus kita akui lah ketertinggalan itu, dan itulah profesor mengakui apa adanya. Tapi kita break dulu, Prof. Ya, nanti kita sambung lagi terkhusus masalah cerita plat dapot.